Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah hari yang kedua ya untuk ujian komprehensif. Kemudian tinggal 1 hari lagi besok. Setelah itu masuk ke PPL. Nah, mohon maaf kemarin kebetulan materi acaranya itu, materi koordinasinya itu kebetulan yang sedang penting sekali sehingga saya harus konsentrasi bersamaan dengan waktu ujian komprehensif. Jadi saya tidak bisa full begitu nih Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah ada Pak Ajib kemarin sudah disampaikan ujian komprehensifnya. Nah, sekarang dari saya relatif sama pertanyaannya Bapak Ibu sekalian dengan pertanyaan yang kemarin disampaikan. Pertanyaan ini saya sampaikan untuk tiga-tiganya ya, untuk Bu Husnul, untuk Bu Lela, kemudian untuk Bu Atin. Ada 33 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak ya, tapi yang perlu dijawab 2 pertanyaan saja. Gitu. Sebenarnya sih lebih dari 33 pertanyaan, ada 100 pertanyaan. Tapi yang harus saya jawab hanya 2 saja. Gitu. Tapi saya suka melihat reaksi Bapak dan Ibu. Tenang aja begitu ya. Tidak, saya sebut 33, 33, nggak ada yang begitu. Saya lihat tadi Bu Husnul, kemudian Bu Lela, Bu Atin juga 33. Senyum saja gitu. Itu artinya konsentrasinya masih penuh gitu. Karena bisa menebak atau memperkirakan apa yang saya sampaikan itu maksudnya gitu. Jadi baik, ada 33 pertanyaan ya, Ibu-ibu. Tapi yang dijawab 2 saja. Yang saya sampaikan 2 saja. 2 itu bercabang gitu ya. Cabangnya ada 10. Enggak 3. 20. 20. Baik, yang pertama Bu Husnul, Bu Lela, kemudian Bu Atin tadi kan sudah melakukan praktek pembelajaran gitu ya. Yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dalam RPP kan ya. Nah, yang Bu Husnul, Bu Lela, Bu Atin praktekkan tadi itu menggunakan metode apa? Atau kalau disebut metode ya pertanyaannya metode apa? Atau kalau ibu-ibu menyebutnya strategi ya strategi apa gitu. Atau kalau ibu-ibu menyebutnya pendekatan ya pendekatan apa yang Bu Husnul, Bu Lela, dan Bu Atin gunakan. Kemudian strategi atau metode atau pendekatan yang digunakan tadi kalau dihubungkan dengan 4 teori belajar, Bapak Ibu masih ingat 4 pengelompokan teori belajar menjadi 4, ada behavioristik, ada kognitivistik, ada humanistik, dan ada konstruktivistik gitu. Nah, metode atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang ibu-ibu gunakan tadi, yang Bu Husnul gunakan, yang Bu Lela gunakan, Bu Atin gunakan, itu lebih dekat dengan teori yang mana dari 4 teori belajar tadi itu yang saya sampaikan. Behavioristik, kognitivistik, kemudian konstruktivistik, dan humanistik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di dalam RPP ibu-ibu, itu kan ada tujuan pembelajaran, gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ada, tolong tunjukkan satu saja tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOT.
yang berkarakteristik higher order thinking skill. Kemudian jelaskan mengapa itu dianggap memiliki karakteristik HOTS. Itu aja. Jadi ya sebenarnya ada 45 pertanyaan, tapi yang saya sampaikan 2 saja gitu ya. Maaf Pak, nomor 3 saya tadi nggak dengar suaranya ribu banget. Maaf, bisa diulangi nggak? Oke, tidak ada nomor 3 Bu, hanya sampai nomor 2. Yang di tujuan pembelajaran. Oh iya. Jadi di RPP ibu-ibu kan ada tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau ada begitu, gini aja, kalau ada, tolong tunjukkan ke saya satu saja dari tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran lebih dari 1 ya, satu saja dari tujuan pembelajaran tersebut yang ada di RPP ibu-ibu, tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS, berkarakteristik higher order thinking skill. Itu kalau tujuan pembelajarannya lebih dari 1 ya. Tapi kalau tujuan pembelajarannya hanya 1 dan menurut ibu-ibu bukan termasuk ke dalam tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS, nah tolong berikan contoh 1 tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS gitu. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu? Iya. Apanya yang ditangkap Bu? Ya, kan? Ya, ada yang ditangkap. Dari baru dipikir ini jawabannya. Dipikirin. Gak ada yang ditangkap kan ya Bu? Ini ngungsi sebentar ke depan. Oh, nggih. Begitu pertanyaan dari saya. Mau dimulai dari siapa dulu yang menjawabnya? Bu Husnul sudah ngungsi dulu katanya. Mau Bu Lela dulu atau Bu Atin dulu? Atau Pak Atin dulu? Ya, saya nggak punya tujuan pembelajaran ya Pak Sony. Bu Lela, Bu Atin, ya. atau Pak Bu sudah siap? Bu Lela, iya Bu Lela dulu, monggo. Pembelajaran yang saya cantumkan di RPP itu menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terus yang kedua menggunakan pendekatan scientific learning. Iya. Dan memang itu yang dipraktekkan ya Bu? Yang Bu Lela praktekkan memang itu ya, problem based learning dan scientific. Pendekatan scientific learning. Nah, kedua-duanya, kalau dilihat dari 4 teori belajar, itu lebih dekat ke teori belajar yang mana, Bu? Teori belajar konstruk. Teori belajar konstruktif. Apa ya Pak? Konstruktivistik. Iya. Konstruktivisme. Konstruktivisme. Apa itu, Bu? Konstruktivisme. Singkat saja. Teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, yaitu untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran, untuk mengasah kemampuan siswa untuk melalui bertanya atau mencari solusi dari pertanyaan. Oke, itu teori belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep.
Oke, Gimana, Pak? baik. Iya. Itu teori belajar konstruktivisme, nggih, Bu Lela. Seperti itu. Nggih. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran yang berkarakter HOTS. Ada nggak di RPP Ibu Lela? Kalau nggak ada, tolong berikan contoh tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS. Satu saja. Ada, Pak, itu. Oh, ada. Yang nomor 3, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu menyelesaikan soal latihan yang berkaitan dengan masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dengan mandiri. Oke, itu berkarakteristik HOTS, nggih. Nggih. Mengapa disebut berkarakteristik HOTS? Apa tandanya? Apakah karena ada warna hitamnya di situ, tandanya itu? Atau karena ada apanya? Tandanya, mengapa disebut berkarakteristik HOTS? Ini apa ya? Menggunakan ya, itu menggunakan sudah masuk ABCD, Pak. Sudah masuk ABCD. Jadi tujuan pembelajaran yang berkarakteristik HOTS itu sudah masuk ABCD. Itu, Bu Lela. Nggih, seperti itu. Tuh, ini saya perasaan sedang nembak ini ya. Insya Ya atau Allah. tidak? Iya, insya Allah. Karena ya, insya Allah. Alhamdulillah. Iya katanya. Tuh, berarti itu Bu Lela. Baik, terima kasih Bu Lela. Berikutnya Bu Snul dulu atau Bu Atin dulu? Saya boleh nggak apa-apa, Pak? Nih. Lagi pada duduk. Nggih, monggo. Bu Snul, silakan. Ya. Mana kita lihat pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama itu kaitannya dengan tujuan dulu ya Pak ya. Lupa kok urutannya tadi gimana catat. Yang pertama, Bu Husnul menggunakan metode apa tadi pada saat praktek pembelajaran? Ya. Saya menggunakan metode PBL, Pak. Apa itu metode PBL? PBL itu problem based learning, pembelajaran yang berbasis masalah kayak gitu. Problem based learning. Problem based learning itu kalau dilihat dari 4 teori belajar yang saya sampaikan tadi, behavioristik, kemudian konstruktivistik, kemudian kognitivistik, dan humanistik, itu lebih dekat ke mana, Bu Husnul? Paling dekat di behavioristik. Lanjutkan, Pak. Jangan berhenti, hanya BH saja. Behavioristik. Kalau ini sebenarnya sih bisa apa namanya ya? Semuanya bisa mencangkup, cuma apa sih ya? Yang paling ya kayaknya sih di atas behavioristik itu Pak. Behavioristik. Di atas behavioristik juga masuk. Konstruktif juga masuk. Salah satu aja, kalau masuk ke mana? Ya, kognitif lah bisa. Kognitif itu apa secara singkat? Yang pengetahuan, Pak. Yang maksudnya teori belajar yang teori belajar yang kalau
kognitivistik itu teori belajar yang bagaimana? Huzul ngadu ke Pak Sori coba. Nah gitu mau diajak ngobrol, tanya kok malah ngadepnya ke yang lain. Menurut teori belajar kognitivistik, belajar itu apa? Kalau sebentar gitu. Ya, ampun saya. Atau yang menurut Bu Husnul paling paham mau yang mana? Yang behavioristik atau kognitivistik atau humanistik atau konstruktivistik? Nggak apa-apa, putranya di pangku aja nggak apa-apa, Bu Husnul. Gini sekalian juga kepada Bapak Ibu sekalian ya, membiasakan ini baru ya, apa namanya, kebiasaan baru, pembelajaran daring itu ya. Nah, itu karakteristiknya beda dengan pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran daring itu memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan, begitu, karena memang situasi dan kondisinya tidak seperti di kelas yang steril. Kalau di kelas biasa kan tidak boleh ada apa-apa yang kira-kira sebagainya. Dalam pembelajaran daring seperti ini, Bapak Ibu, kan tidak terbatas waktu dan jarak begitu ya. Nah, kalau pas kebetulan malam begini, ya karena memang kondisinya ada suami, ada putra begitu ya, ada putri dan sebagainya, ya ikut ini aja, ikut bareng saja begitu, jangan sampai malah disterilkan gitu, tidak boleh mendekati bapak atau ibu. Jadi sambil ini aja, sambil menikmati waktu malam begitu ya, seperti apa layaknya waktu malam gitu, monggo, tidak apa-apa. Nah, sementara pending dulu mungkin untuk yang itu ya, ke Bu Atin dulu. Iya, Nah, Pak. kalau nanti Bu Atin sudah, nanti ke Bu Husnul lagi. Iya. G. Bu Atin. Oke, untuk metode pembelajaran dalam RPP yang saya gunakan itu adalah metode examples, non-examples. Itu metode itu siswa diberikan gambar dalam LKPD itu, nanti siswa mendiskusikan secara berkelompok. Di situ, Pak. Kemudian dari metode itu lebih dekat kepada teori belajar konstruktivistik. Mengapa demikian? Karena di situ siswa itu dibebaskan mencari pengetahuannya sendiri, Pak. Melalui diskusi kelompok itu siswa bisa menemukan, dan itu juga sinkron dengan model pembelajaran yang saya ambil, yaitu discovery learning gitu, Pak. Emang konstruktivistik itu atau konstruktivisme itu seperti apa sih, Bu Atin? Ya, belajar itu menurut teori belajar teori konstruktivistik. belajar yang membebaskan manusia yang ingin belajar itu untuk menemukan sendiri sesuai kebutuhan kemampuannya. Ia bisa menemukan itu bersama dengan orang lain sesuai kebutuhannya itu ya, Pak. Ya, kalau di Jadi dalam merdeka belajar banget ya, Bu? apa? Merdeka belajar banget begitu Iya, ya? seperti itu. Tadi kan difasilitasi diskusi kelompok gitu. Jadi student centered itu di situ berperan penting, Pak. Karena kan juga di kurikulum 13 atau di kurikulum Merdeka, guru itu sifatnya adalah fasilitator. Sedangkan siswa itu bukan sebagai objek yang selalu kita harus tuntun terus, itu enggak, kita berikan kebebasan. Oke, baik. Kenapa ya kalau orang yang bilang R-nya itu L gitu suka pinter-pinter gitu ya? Oh ya, Pak, terima kasih. Baik. Ya. Sorry sama ya, nggak bisa ngomong R ya? Agak kurang lancar, Pak.
tapi ya Nggih, nggak apa-apa, yang tersakan. penting kan pinter, Bu. Iya, Nggih. Pak. Betul. Pertanyaan yang keduanya, di tujuan pembelajaran di RPP Bu Atin, ada Ya, nggak yang berkarakteristik hot ada Pak. Tujuan pembelajaran yang saya itu dibacakan? 3 Nggih. ya. 2 itu diantaranya tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan dan yang terakhir itu dari aspek keterampilan. Masing-masing tujuan pembelajaran yang saya buat itu menggunakan karakteristik hot. Coba saya bacakan ya Pak. Nggih. Mana ya RPP-nya? Coba sebentar. Nah, ini. Setelah melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menguraikan kisah kelahiran orang yang terpuji dengan mengaitkan tradisi maulid yang ada di masyarakat dengan tepat. Itu Pak, sudah ada unsur karakteristik HOTS-nya yaitu menguraikan. Itu masuk dalam level C4 dari taksonominya Bloom and Anderson itu Pak. Oke, menguraikan. Iya, Menguraikan menguraikan. itu sama dengan ngoncei ya. Ngoncei itu bahasa lainnya analisis gitu ya. Iya Pak. Oke. Baik, Bu Atin, Iya. cukup. Terima kasih, matur nuwun. Oke. Bu Husnul, bagaimana akan lanjut untuk satu pertanyaan terakhir tadi? Monggo. Yang behavioristik atau konstruktivistik atau humanistik atau satu lagi apa? Kognitivistik begitu. Mau yang mana? Monggo, silakan. Dijelaskan singkat saja. Mic-nya belum on, mic-nya. Oh, mic-nya. Nggih. Yang kognitif sih Pak. Nggih. Monggo, silakan. Menekankan pada perhatian kepada aktivitas pemikiran. Oke. Aktivitas pemikiran. Jadi belajar itu adalah aktivitas otak begitu ya, aktivitas berpikir menurut teori belajar kognitivistik gitu. Oke, terus satu lagi terakhir Bu Husnul. Di RPP Bu Husnul dalam tujuan pembelajarannya ada nggak tujuan pembelajaran yang berkarakteristik hot? Ada 2 Iya. Pak yang berkarakteristik hot. Monggo Yang dibacakan. Ini kan tujuannya yang melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengkategorikan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus yang kedua, itu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menentukan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Bagian mana yang itunya? Karakteristik hotnya itu mengkategorikan itu masuk ke C6. Mengkategorikan. Dan menentukan masuknya P5. Oke, C6, P5. C6 itu mengklasifikasi ya atau mengkategori ya. Oke. Baik. Oke. Cukup Bu Husnul. Matur nuwun. Sudah semua nggih, Bu Lela sudah, Bu Atin sudah, Bu Husnul sudah. Matur nuwun. Dari saya seperti itu, Pak Hajib. Berikutnya monggo. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini dari saya terakhir, saya ngambil satu soal terakhir dari 33 soal buatnya Pak Sony. Bu Husnul, Bu Laila, dan Bu Marlihatin. Bu Marlihatin bisa mendengar suara saya nggih? Bisa Pak. Bisa nggih? Bisa. Oke. Bu Laila bisa nggih? Iya, bisa Pak. Baik begini, Bu Husnul, Bu Laila, dan Bu Marlihatin ini kan semuanya membuat RPP semua. Iya. Saya minta tolong coba diceritakan alur pembuatan RPP, kan tidak mungkin tiba-tiba jadi RPP ya.
Ya, Itu Pak. asalnya dari mana dulu? Bagaimana cara bagaimana cara menurunkan dari yang pokok sampai kepada jadi RPP itu? Itu asalnya dari mana gitu? Monggo dimulai dari Sinten Rumien, dari siapa dulu? Siapa dulu? Bu Marlihatin? Monggo Bu Marlihatin. Jangan dijawab dari dari KKG ya, jangan boleh jawab dari KKG. Enggak, Pak. Saya enggak dari KKG bikin sendiri. Asal Ya, muasal saya mulai dari memilih itu ya, Pak ya. Asal muasal saya membuat RPP SKI yang memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad itu karena yang pertama itu kelas 3 itu kan peserta didik yang masih pada tahap operasional konkret di mana bukan, ada maksud saya seperti ini Bu Marlihatin. RPP itu berasal dari mana? Sebelum jadi RPP itu Bu Marlihatin ngambil dari mana? RPP kan Ibu sendiri yang bikin. ya Bahan pokoknya dari mana? bahan pokoknya itu saya itu dari silabus, Pak. Gitu ya, Pak, Dari jawabannya. AA silabus. Ya. silabus, kemudian saya itu melihat KD-KD-nya itu, Pak. Kalau Dari silabusnya dari mana, Bu? Asalnya dari mana silabus silabus itu? itu dari pemerintah ya, Pak ya? Dari pemerintah ya. Jadi Iya. pemerintah bikin silabus gitu ya. Kira-kira pemerintah langsung jadi silabus seperti itu apa jadi apa dulu itu? Jadi pertama rancangan kurikulum dulu kali, Pak. Rancangan kurikulum ya. Terus Ya, setelah terus jadi kan ada rancangan kurikulum terus ada gimana? SKL-nya ya, Pak ya. SKL. Apa sih SKL itu? Standar kompetensi lulusan. Oke. Terus dari SKL turun kemana? KI, Pak. Oh, KI. Mohon maaf kalau salah koreksi ya, Pak. Dari kompetensi inti. Terus dari Terus kompetensi dari ini? kompetensi inti itu saya ambil KD-nya, Pak. KD ya, Pak Oh, ya. BKD. Di KD Oke. itu saya tentukan KD ada 2, KD yang pengetahuan 1, KD keterampilan 1, gitu, Pak. Oke. Baik, Kemudian sudah cukup cukup. Ibu. Oh, Nah, ini bercabang sedikit saja. iya nggak apa-apa, Ibu Pak. pernah menemukan nggak kira-kira ada KD yang mandan aneh misalnya? Ini KD-nya kok agak aneh ya? Atau ini kemungkinannya salah? Kira-kira kalau Ibu mungkin ngecek KD-nya benar atau salah, ngeceknya kemana, Bu? Ngecek. Oh, kalau itu saya belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum Oke. pernah, nggih. Ya, berarti asal dapat ada buku, ada KD-nya, langsung percaya kalau itu benar ya? Iya, kalau saya Nah, seperti itu, Pak. Karena pas berarti dicek keimanan Anda terhadap KD berarti dari sumber apapun kuat sekali. Ya, cukup Ibu Marlihatin, terima iya, kasih. Pak. Iya. Berikutnya monggo Bu Husnul dulu apa Bu Laila? Bu Husnul, monggo Bu Husnul. Judulnya ini asal usul RPP Bu Husnul. Dari mana RPP itu? Oke. Kalau aku awalnya itu ngambil silabus karena saya tidak punya silabus, download nggih Pak di. Oh gitu. Berarti RPP berasal dari silabus ya. Maksudnya ngambil itunya dulu dari silabus. Silabusnya cari yang KMA 183 gitu, Pak. 183. Oke, bagus. Maksudnya biar ada acuan, soalnya saya yang cetak itu udah punya kayak gitu loh. Oke, kira-kira Oke, bagus. Kalau silabus itu yang bikin guru sekolah, KKG atau siapa, Bu? Harusnya sih dari KKG, tapi kadang KKG. iya kayaknya segitu. Tapi kalau kegiatan yang maksudnya pembuatan kayak gitu 1 tahun paling berapa kali kayak gitu sih Pak. Kira-kira kalau silabus itu asalnya dari mana, Bu? Silabus itu?
Dari itu Permendikbud kayaknya Pak Dari itu. Permendikbud ya. Oke. Ada nomor berapa saya lupa. Oke. Pertanyaan terakhir ini Bu, cabang juga ini. Tadi sudah tahu rujukannya. Kalau Ibu sebagai guru, boleh nggak ngotak-atik KD? Ngotak-atik itu berubah, menambahkan, atau mengurangi, itu boleh nggak? Kayaknya udah jadi ketetapan apa ya Pak ya? Begitu ya, wis kayak Al-Quran lah ya, udah nggak boleh ngotak-atik ya. Saya lihatnya di itu sih Pak yang seadanya silabus gitu sih. Oh gitu. Kalau merubah maksudnya takut salah. Oh gitu. Terus tugasnya guru ngapain itu kalau KD-nya nggak diotak-atik? Kalau indikator siapa yang membuat Bu? Kalau indikator saya Pak, ini kan Oh guru ya. Ya nanti kan Oke. ini kan ada kepengin masuk cek berapa gitu kan ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Sunul. Cukup. Ya Pak, mohon maaf bisa bila ada Oke. salah kata Pak. Ada apa-apa, bener kabeh itu. Nanti biar ditiru jawabannya sama Bu Laila. Moga Bu Laila coba berjenengan gimana Bu Laila. Cara Itu membuat gimana? Oke. Oke, cara membuat RPP yang pertama mengkaji silabus. Dari silabus berarti nggih. Nggih. Terus identifikasi materi pembelajaran. Terus menentukan tujuan. Oke. Terus mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nggih, Bun. Cukup dulu Bu. Itu kan isinya RPP. RPP ngambil dari silabus. Silabus ngambil dari mana, Bu? Silabus asalnya dari mana? Dari pemerintah. Oh, dari pemerintah, dari Pak Bupati apa dari Pak Camat kira-kira? Dari Permendikbud, Pak. Dari Permendikbud. Permendikbud itu untuk sekolah apa untuk madrasah nggih? Sama, madrasah sama sekolah. Beda, Sama Pak. ya. Beda. Oh, beda itu Bu. Diprotes itu Bu, beda Bu. Beda. Ya. Oke. Baik. Pernah dengar SKL, istilah SKL Bu Laila? Ya, sudah. Pernah dengar nggih? Apa itu SKL Bu Laila? SKL. Nggih. Kelalen nggih? Lupa ya. Sejarah kebudayaan lupa. Sejarah kebudayaan lupa. Ya, standar kompetensi kelulusan, Pak. Nah, standar kompetensi lulusan, bagus sekali. Hubungannya dengan silabus apa Bu kira-kira Bu? Apa ya hubungannya dengan silabus? Baik-baik saja atau sedang dalam permasalahan? Jangan-jangan ada KDRT kayak Lesti Kejora. Gimana? Apa hubungannya? Apa namanya? SKL dengan silabus Bu? Ada hubungannya apa enggak kira-kira? Ada hubungannya. Ada, ya ada ya. Kalau nggak ada kebangetan. Kira-kira hubungannya apa itu? Apa hubungan? Keponakan atau Hubungannya satu ini ya Pak. Satu rangkaian. Satu rangkaian, ya. Oke. Kalau satu rangkaian duluan silabus apa duluan SKL? Silabus dulu Pak, baru SKL. Silabus dulu baru SKL. Berarti silabus SKL RPP apa silabus RPP SKL? Oh, SKL silabus RPP. Oke. Baik, terima kasih Bu. Cukup Bu, ya. Luar biasa Bu Laila. Terima kasih. Pak Sony ada tambahan, monggo saya cukup itu saja Pak Sony. ini untuk yang besok tinggal siapa ya? Besok ada 3 ya, Pak. Saya Pak. Bu Binti. Bu Binti. Ya, saya.
Pak Fuad sama Bu Kamalia. Oke. Oke. Perlu Ahmad saya Fuadjen, Bu Kamalia, dan Bu Binti Umi. Ya. Oke. Saya sampaikan pertanyaan dari saya besok sama. Saya juga sama. Ya, saya bocorkan dari sekarang. Oke, seperti Untuk itu. Pak Ajib pertanyaannya sama dengan yang sekarang apa kemarin ya? Supaya saya Sama bisa dengan siap-siap. sekarang. Sama dengan yang kemarin itu saya pertanyaan ABCD karena tujuan pembelajaran punya keempat-empatnya ya. Kemarin ada Pak siapa? Pak Jailani. Ada Pak Maskur, Pak Ahmad Jailani, Pak Nurdin, Pak Bu Lutfi. Itu hanya punya Bu Lutfi yang sudah ABCD. Lainnya belum ABCD. Makanya saya tanyakan itu. Oh. Nah, yang besok sama dengan hari ini. Cok Kalau ditambahin yang lagi. pertanyaan sama, jenengan sudah bisa jawab semua. Saya tahu itu. Terus saya juga mau tanya, dalam itu upload RPP yang untuk peer teaching besok itu apa harus diletakkan di yang pertama karena saya menggunakan RPP ketiga. Diklik Monggo, Pak aja John. yang penting, Bu. Yang penting diklik, yang dikliknya yang mana. gitu. Nggih. Itu yang dipilih. Nggih. Oke. Jelas ya, Ibu? Nggih, sampun jelas. Oke. Bapak Monggo Ibu, persiapan. Nggih, maaf. Niki di Sumatera agak macet-macet sinyal. Oh, enggak apa-apa. Ini betul, Bu Binti dari Sumatera ya. Dari Tuh. Oki. Oke. Dari Oki ya, Ogan Komering Ilir ya. Oke. Nggih. Mudah-mudahan Tadi besok Eka juga pas. bilang begitu sama. Eka juga bilang katanya sinyalnya terganggu gitu di Nggih. Sumatera. Iya. Mudah-mudahan besok pas lagi praktek pas ilir, Pak, mengalir maksudnya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saya pikir sedikit, cukup ya, Bapak, Ibu, Pak Sani cukup? sedikit Bapak Ibu. Monggo. Kira-kira ada yang tegang dan tersiksa dan lain sebagainya enggak barusan itu? Ini serius saya ini. Saya serius. Ini. Deg-degan pasti itu, Pak. Iya, deg-degan Pak. Kalau Nah. teganginnya enggak deg-degan. Takut. Tetapi Fokus. Bahkan nggak bisa tidur mungkin, Pak, kemarin. Tetapi tidak ada yang masuk hati kan, gitu nggih. Artinya begini, apa yang saya dan Pak Ajib kondisikan ini bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan free risk evaluation. Jadi evaluasi yang tanpa resiko gitu. Artinya evaluasi pembelajaran yang tidak membuat peserta didik atau tidak membuat peserta itu ketakutan, merasa terancam dan lain sebagainya begitu. Tapi ciptakan suasana yang rileks gitu, karena memang tujuannya kan sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi, substansinya sebenarnya kita sedang mengevaluasi hasil kerja kita sebagai guru gitu. Sebenarnya itu. Jadi bukan semata-mata menentukan nilai siswa atau peserta didik, tetapi sebenarnya mengukur hasil kerja kita sebagai guru. Nah, sehingga kondisi yang diciptakan ya kondisi yang rileks. Supaya apa? Supaya yang keluar dari siswa yang dievaluasi itu kondisi yang sebenarnya gitu. Bukan kondisi dalam keadaan yang tidak normal gitu. Kalau ketakutan kan tidak normal. Sebenarnya bisa, cuma karena ketakutan jadinya nggak bisa gitu. Itu saja mungkin Pak Ajib dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Salah satu kuncinya nggak boleh baper, Bapak Ibu. Saya pun hanya ketawa-ketawa ketika mengingatkan Bu Lela. Bu Lela waktunya habis dicuekin, saya juga nggak ngapa-ngapain. Saya ketawa aja. Oke, kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyediakan waktu di jadwal malam-malam seperti ini. Insya Allah besok masih ada satu sesi lagi untuk uji komprehensif hari terakhir. Mudah-mudahan berjalan lancar.
Bapak ya, bapak-bapak ya besok ya, ada bapak-bapak. Monggo dipersiapkan kalau mau menggunakan PowerPoint dipersiapkan sebaik-baiknya biar besok lancar. Mungkin diuji coba dulu biar nanti nggak apa namanya keringetan sama seperti Bu Husnul ya. Suaranya nggak muncul jadi keringetan. Jadi perlu diuji coba dulu. Baik, Pak Ngaten, Bapak Ibu demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah ilmunya dari Pak Sony tadi luar biasa, dari jenengan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Pak Haji, Bapak Ibu. Tenun Pak Sony, Bapak Ibu semuanya. Oke. Sangat. Yakin Kak Cobo? Semangat, sukses untuk hari yang kedua. Tinggal besok saya. Aduh,